bukan hanya sebagai tempat petualangan yang mengagumkan. Namun, di dunia pendakian, kerap kali kita menemukan kawan baru untuk berbagi tawa, canda, juga cerita. Lalu, masih ragukah kalian untuk memulainya? Bersama keempat kawan gua, ada Wahyu, Eka, Adi, dan Javi. Kita berlima berencana untuk mendaki ke Gunung Cikuray yang ada di Garut. Kita memulai perjalanan dari kota Bekasi sekitar pukul 8 malam. Dengan kondisi yang sudah larut, menyebabkan kita kedapatan bis yang apa adanya. Dengan tarif Rp80.000 per orang. Kita tiba di Garut pukul 12 malam. Tibanya di sana, kita bertemu dengan dua sekawan bernama Asrul dan Akmal yang ingin ke Gunung Cikuray juga. Dengan senang hati, kita pun menawarkan untuk gabung ke rombongan kita. Oke, sekarang kita udah sampai di Garut. Jadi kita sekarang lagi ngaso-ngaso di pom bensin Tanjung. Jadi perjalanan dari Bekasi sampai Garut sekitar 4 jam. Dan gokilnya itu bisnya sih anjir. Bisnya gila sih. Udah jalannya gokil, supirnya anjir. Udah ini tas carrier pada kebasahan, kayak sih kena solar. Temen-temen gua pada mual. Satu kan namanya bintang mah jam. Jadi sekarang lagi nungguin jemputan mobil pick up gitu. Gimana tadi bisnya? Mantep lah. Menurut Anda? Udah ngerem mendadak. Rem mendadak, bisa rel. Udah pokoknya perjalanan itu udah Bekasi. Anjir. Untungnya sampai sih. Tak berselang lama, mobil pick up yang telah kami pesan pun tiba. Tanpa menunggu lama, kita pun diantar menuju ke base camp. Oke, jadi sekarang kita lagi ada di base camp Lacak Sepuh. Jadi semalam kita sempat berhenti di sini, terus bermalam juga di sini istirahat. Terus pagi ini rencananya kita mau langsung ke base camp. Base camp apa sih namanya? Yang di atas Lacak. Oh, di atas. Pemancar ya? Ya, base camp Pemancar. Jadi kita abis ini mau langsung ke base camp Pemancar. Terus juga ternyata beres maksinya tuh di sini, di base camp Lacak Sepuh. Kebelibet anjir. Di base camp Lacak Sepuh. Jadi mungkin sekarang kita lagi beres-beres, lagi prepare. Habis ini langsung kita ke base camp Pemancar. Oke, keren terus. Di Gunung Cikuray ini, kita diwajibkan membayar sebesar Rp30.000 dengan rincian harga Rp10.000 untuk perhutani dan Rp20.000 untuk simaksi. Dan sekitar pukul 9 pagi, kita melanjutkan perjalanan dengan menaiki mobil pick up yang sebelumnya sudah kami pesan. By the way, untuk tarif mobil pick up sendiri sebesar Rp45.000 per orang. Di sini, kita kembali bertemu dengan dua sekawan yang bernama Randy dan Aries yang ikut meramaikan rombongan kita. Dari sini, petualangan yang sebenarnya baru akan dimulai, di mana jalan bebatuan yang kita terjang membuat getaran pada mobil yang kita naiki seakan mengguncang perut yang belum terisi, yang kerap kali
mengakibatkan benturan yang mengakibatkan badan agak linu. Namun view pemandangan yang sangat-sangat indah cukup mengobati segala hal. Sebelum kita naik, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya kita di perjalanan lancar, tidak ada halangan, terus kembali pulang dengan selamat sentosa. Untuk itu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Selesai. Gini. Kru Bekasi ya. Kru Bekasi. Dibuka dengan view perkebunan hijau yang cantik, ditambah hawa sejuk yang bercampur dengan sinar mentari, kita pun mengawali trekking dengan penuh semangat. Udah loba teuing tadi teh aing teu jadi nggak tahu semua gitu orang-orang nanti. Tak lupa, demi mengejar eksistensi, kita pun bersuah foto beberapa kali. Tak mau berlama-lama dengan acara berfotoria dan rebahan santuy, kita pun bergegas meninggalkan pos 1 dan melanjutkan perjalanan. Oke, jadi kalau menurut gue di Gunung Cikuray ini peraturannya nggak seketat dengan gunung-gunung yang lain. Kalau di gunung-gunung yang lain itu di masa pandemi ini persyaratannya agak ribet, kayak surat sehat, terus kayak diwajibin pakai masker. Kalau di Cikuray, kalau menurut gue sih agak lenggang sih, jadi nggak terlalu ketat. Cuman kalau gue pribadi, ya sebisa mungkin dari pribadi kita masing-masing buat ngejaga apa sih protokol lah gitu, kayak pakai masker ya. Jadi ya kesadaran masing-masing walaupun nggak terlalu ketat, cuma dari kita masing-masing. Apalagi kalau kita lagi di base camp, lagi kumpul banyak orang. Cuman kalau lagi di trek sih, kalau menurut gue gak usah pakai masker juga nggak apa-apa, karena bakalan ngap banget kalau jalan sambil pakai masker. Oke nih, jadi gue lagi ada di samping mas-mas yang pengen nikah. Calon pengantin. Lu pribadi kalau dari sebelum nikah gini, calon istri lu udah tahu nggak kalau misalkan lu suka naik gunung kayak gitu-gitu? Udah tahu? Udah. Udah. Sebelumnya juga dia udah nerima gua kan. Asik. Apa adanya gitu. Gitu nggak? Ya, yang penting kita just saling mengertikan aja gitu. Oh kan. gitu. Jadi salah satu trik biar supaya kita masih bisa naik gunung walaupun kita udah
punya istri Yang itu penting tahu sama tahu gitu kan, hobi kita apa, terus dia kemauannya gimana gitu. Jangan kita mikirin ego sendiri, pengen naik gunung tapi dia nggak bahagia kan percuma juga. oh yang penting mah tanggung jawab gitu ya. Ya iyalah. Mantap. Satu kata-kata yang sangat-sangat aku sebagai Garis bawah itu Bang ya. Jangan lupa. ya mantap. Cuman sekarang naik gunung udah izin? Udah dong. Udah mantap. Pasti itu. Karena izin itu adalah yang paling penting dari sebuah pendakian. Mantap. Tak terasa, yang pada mulanya kita disuguhkan dengan trek terbuka dan view perkebunan, kini kita sudah memasuki trek tertutup dengan rimbun pepohonan yang rapat. Kali ini, sinar matahari terhalangi dedaunan, sedikit menyebabkan hawa semakin mendingin. Treknya dari pos 1 ke pos 2 itu naik terus udah kayak karir gue. Lucu nggak? Lucu dong please. Lucu dong please dong ketawa dong ya. Garing ya. Oke, mantap. Yang menguntungkan dari perjalanannya adalah cuacanya yang sejuk. Jadi walaupun treknya naik, tapi nafas nggak capek banget. Sekarang udah jam 12:30, jadi udah sekitar 2 jam setengah. 2 jam setengah cu. 2 jam setengah lah. Ya 2 jam setengah 3 jam lah. Ini masih belum sampai pos 3 juga, masih perjalanan ke pos 3. Semoga nggak terlalu lama sih, jadi semoga sampai pos 6 itu, karena target kita kan pos 6 kita bikin tenda, jadi semoga sampai pos 6 tuh belum gelap gitu. Target sih sekitar jam 4 jam 5 lah sampai pos 6. Oke, mantap, lanjut. Perjalanan makin panjang, bersamaan dengan trek naik yang makin curam. Tapi semoga kalian tak pernah bosan